Sudah selesai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Road to Gebyar Wirausaha ke-11 yang diselenggarakan oleh Sukses Berkah Community dengan tema Be a Winner, menjadi pemenang bisnis tahun 2025. Dan pada malam hari ini, khususnya kita akan membahas mengenai jago TikTok, jago ngomset. Bagi teman-teman yang ingin lebih meningkat lagi omsetnya, lebih meningkat lagi pendapatannya, maka pada malam hari ini mari kita belajar bersama-sama berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, Mbak Nurlisa Amalia, di acara webinar Road to GWU 11. Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga waktu luang untuk bisa bersilaturahim dan belajar bersama. Dan tentunya solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak akan kita nanti-nantikan syafaat beliau di hari akhir. Baik, untuk acara selanjutnya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dan juga untuk lebih mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan juga keberkahan, maka mari kita awali acara webinar Road to GWU ke-11 ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita Mas Nasar dari Bali kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah kita wabarakatuh. teman-teman untuk membuka ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 12. Bagi teman-teman yang membawa Al-Quran, silakan untuk kita simak bareng. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah panjangkan umur kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang Maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar pada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah orang-orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalamnya kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhilah dari rahmat Allah. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran lebih menambahkan keberkahan, rahmat, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah pembacaan 3 karakter SBC yang akan dipandu oleh Saudara Wahib, dan dimohon kepada seluruh
peserta webinar untuk mengikuti yang disampaikan oleh Bapak Wahid dalam pembacaan 3 karakter. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. 1. Satu. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. 2. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. 3. 3. Siap memimpin dan dipimpin. Siap Memimpin dan dipimpin. 4. Berjuang untuk bangsa dan agama. berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Semua. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam pilar bisnis. 3. 3. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. 4. 4. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. 1. 1. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. 2. 2. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. 3. 3. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. 4. 4. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahib yang telah memandu kita dalam membaca 3 karakter SBC. Dan semoga karakter-karakter, baik karakter pribadi, karakter bisnis, dan juga karakter muslim dapat kita install bersama kepada diri kita masing-masing, sehingga tidak hanya bisnis kita yang bertumbuh, tapi juga dari sisi spiritual dan juga dari sisi pribadi kita masing-masing. Baik, sebelum nanti kita memasuki di acara pertama nih, di acara utama yaitu sharing bareng dengan Mbak Nurlisa Amalia. Boleh dong, ini kalau yang tidak ada halangan, minta tolong boleh dibuka kameranya sehingga kita bisa saling mengobrol, saling tahu nih, oh Budian Indah Fitarini itu yang mana, Bu Ruakila Dinia, dan juga mungkin ada sahabat-sahabat baru yang baru kali ini, baru di malam hari ini ada berkesempatan untuk gabung bersama kita di acara webinar Road to Gebyar Wirausaha yang ke-11. Nah, di sini kalau tidak salah itu sudah pertemuan yang kelima. Nah, siapa nih dari teman-teman yang sejak pertemuan Road to GWU 1 sampai sekarang yang tidak pernah absen untuk ikut agenda-agenda di webinar kali ini? Ayo, ada? Dapat door prize enggak Mas ini nanti? Wah, Masya Allah, Mas Riza. Saya tidak pernah absen ini. Harus selalu hadir. Karena nanti juga tidak hanya sampai hari ini, beberapa waktu ke depan, tunggu saja di grupnya, akan ada juga pemateri-pemateri lain yang luar biasa, yang nanti juga akan berbagi insight-nya, berbagi ilmunya untuk teman-teman semuanya, supaya lebih bertumbuh lagi baik dari sisi bisnisnya, pribadi, dan juga spiritualnya. Nah, kalau di sini ada teman-teman yang belum
bergabung di grup? Ayo, ada yang sudah dapat voucher apa ini? Oh, izin off cam, siap. Nah, pastikan ya teman-teman yang ada di sini tidak ketinggalan informasinya untuk webinar-webinar selanjutnya karena di grupnya, nah, di grup yang sudah mendaftar melalui link kebiarwirausaha.id/road2GW11. Nah, nanti akan dapat beberapa benefit baik dari record dari webinar malam hari ini dan juga webinar-webinar lainnya. Lalu ada juga free konsultasi di grup WA. Lalu ada materi dari pemateri dan juga tidak kalah penting membangun relasi dengan para pengusaha, dengan teman-teman semuanya pengusaha muslim di skala nasional dan juga berkesempatan untuk mendapatkan pendampingan bisnis di Sukses Berkah Community. Nah, sambil absen boleh nih kalau ada temennya yang tadi mau gabung belum gabung dicolek temennya, terus pengen tahu dari mana saja nih para peserta pertemuan webinar kelima pada malam hari ini. Ayo, dari mana, terus bisnisnya apa nih? Barangkali nanti, wah, bisa kolaborasi, bisa kerjasama, atau mungkin bisa mempromokan bisnisnya sambil menunggu dari pemateri kita untuk bersiap-siap pada malam hari ini. Oh, Masya Allah, dari Jakarta hadir, dari Pemalang, Brebes, Bogor, Blitar, Malang, Makassar. Wah, Bekasi ini masuk planet ini kayaknya. Planet Bekasi hadir. Wah, usahanya dari Pemalang Cake Bakery. Dari Garut. Wah, luar biasa. Ini berarti sudah se-Indonesia berkumpul untuk malam hari ini bareng-bareng untuk siap belajar bersama. Ini tentu ya tidak berlama-lama karena teman-teman pasti sudah nggak sabar untuk bisa ngobrol bareng, untuk belajar bareng dengan pemateri kita pada malam hari ini. Tapi izinkan, sebelum itu saya menyampaikan sedikit tentang siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Mbak Nurlisa Amalia, selaku business owner dari Apelisius. Nah, terutama bagi teman-teman yang ada di daerah Malang dan sekitarnya. Nah, beliau hits banget ini. Beliau hits banget beserta bisnisnya yang bergerak di oleh-oleh dan juga camilan baik dari keripik buah maupun keripik sayur. Nah, beliau ini juga telah malang melintang untuk belajar dan hari ini beliau akan berbagi salah satu skillnya baik dari digital marketing, TikTok expert. Nah, TikTok expert sesuai dengan topik pada malam ini, jago TikTok, jago ngomset. Nah, mari kita kulik ilmu beliau hari ini, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Dan perlu diketahui, Apelisius ini follower TikToknya sudah hampir menuju ke 1 juta follower. Masya Allah, sudah 800.000 lebih. Dan wah, pantas juga, pas gitu. Pas kalau kita harus belajar dari beliau. Selain itu, ada juga postingan-postingan beliau itu viewernya bisa mencapai lebih dari 50 juta plus viewer. Dan yang lebih seru lagi, pernah juga beliau ini, Apelisius ini diliput dengan media dari Trans 7, baik di Cuan Bos dan juga di acara program Enaknya Mantul. Nah, dan di tengah-tengah kita sudah bergabung Mbak Lisa. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Bertemu lagi kita. Apa? Ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Walaupun hari ini ketemuannya offline ya, Mbak ya, online ya, Mbak ya. Nah, Udah hilang pegel-pegelnya, Mbak. alhamdulillah on fire. Baik. Nah, ini sudah banyak nih Mbak Lisa dari ada ratusan orang nih yang untuk siap menyimak dari materi Mbak Lisa malam hari ini. Mbak Lisa, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin sebagai pengantar sebelum saya alihkan ke Mbak Lisa, mari teman-teman kita tata niat kita tata hati kita, rendahkan hati kita untuk siap belajar bersama
Mbak Nurlisa Amalia selaku owner dari Aplisius. Dan kepada yang terhormat Mbak Lisa, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ini Waalaikumsalam. izin perkenalkan ya, mungkin untuk teman-teman sesama OYC 7 udah kenal dengan saya, beberapa mungkin ya. Ya. Terus juga ini untuk teman-teman yang di luar, di luar dari OYC, agak grogi nih Mas, agak grogi. Nih PPT-nya gimana ya Mas ya? Nanti share screen ya? Ya, Mau mau ngeluarin ini dulu. Share screen ya. Langsung saja. Udah munculkah? Eh. Sudah muncul Mbak. Oke. Oke. Nih. Nah, langsung aja ya sebelum lanjut, saya mau perkenalan diri dulu. Kok malah hilang PPT-ku? Menghilang dia. Harap bersabar ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Oke, oh ketutupan ini kok. Oke, perkenalkan nama saya Nurlisa Amalia, biasanya dipanggil Lisa ya. Kalau dari segi pendidikan, saya basicnya tuh pendidikan bahasa Jepang di Universitas Brawijaya. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama bisnis, apalagi sangkut paut dengan dunia digital marketing itu tidak ada untuk dari segi basic pendidikan. Dan jangan harap saya mengerti bahasa Jepang karena sudah lupa, wes ngelentek. Nah, jadi memang fokusnya concernnya memang lebih tertarik ke dunia bisnis gitu. Terus untuk sekarang saya domisilinya berada di Malang. Untuk bisnisnya yang saat ini sedang berjalan itu ada di Aplisius Cemilan dan oleh-oleh. Ini udah kita bangun dari 2016 ya, mulai belajar-belajarnya. Tapi terjadi beberapa kali lompatan-lompatan di beberapa tahun terakhir. Terus untuk IG pribadi saya, @salisa, boleh kali aja kalau misalnya mau saling follow-follow. Nah, untuk diskusi selanjutnya. Oke, terus, nah, pengalaman saya dalam dunia digital marketing, karena tadi kita bincang-bincang dalam segi basic pendidikan kan nggak ada. Jadi, saya itu setelah lulus kuliah, itu alhamdulillah ketemunya di kerjaan yang memang basicnya di digital marketing. Dulu itu di tahun 2015 masih zaman Instagram. Masih zaman Instagram, itu saya kerja di Booster ASI. Sambil di Booster ASI, saya juga ya jualan-jualan ya, namanya anak kuliah gitu kan. Anak kuliah pengen cari penghasilan karena em, ya faktor ekonomi lah ya. Faktor ekonomi, hampir nggak bisa lulus kuliah kalau nggak bisa cari duit sendiri gitu kan. Nah itu mengandalkan main Instagram. Jadi dari awal jualan itu memang sudah memanfaatkan sosial media. Di Wafliza itu waktu ya belajar-belajar, kemudian alhamdulillah dapat kerjaan di Busrasi. Nah, di sini yang saya diamanahi, em, saya seorang mahasiswa yang baru lulus, benar-benar baru lulus, itu kerja di Busrasi dan dipercayakan oleh ownernya ya untuk megang Busrasi. Waktu itu megang duit 1 juta, 2 juta aja syukur-syukur ya. Nah, di situ di Busrasi dapat target langsung, Lisa bisa nggak 300 juta per bulan gitu kan. Jadi langsung dapat target segitu. Nah, di situ tuh yang bener-bener challenge banget ya kalau menurut saya ya. Challenge banget di situ karena megang duit banyak aja nggak pernah gitu loh. Tiba-tiba dikasih target yang sebegitu besar gitu loh untuk level saya pada waktu itu. Nah, di situ ya, tapi alhamdulillah kan sudah ada sedikit lah ya, karena dari saya mulai dari kuliah udah mulai belajar bisnis gitu kan, udah mulai ngikut dulu, ikut Business Owner School, BOS kan, salah satu program yang ada di apa namanya di apa namanya SBC. Kalau sekarang udah jadi SBC ya. Bosnya juga ada. Nah, belajar bisnisnya dari situ. Jadi dengan challenge yang itu bisa, alhamdulillah bisa tercapai ya gitu. Meskipun dulu di awal juga mikir ini produknya obat pelancar ASI. Sedangkan saya baru lulus kuliah, boro-boro punya temen yang sudah menyusui. Temen yang udah nikah aja syukur ada gitu loh. Jadi mikir kan, ini jualnya di mana gitu. Cuman sama bos saya dulu tuh dikasih tahu,
kamu kalau jualan jangan jualan ke teman kamu, yang mesti aja nggak ada. Udah clue-nya cuma dikasih itu doang dulu tuh. Nah, tapi karena ada support juga ya, kalau dari perusahaannya beliau dulu tuh support, jadi punya ide lah dulu waktu zamannya endorse, zamannya dulu tuh kalau di Instagram tuh repost, terus posting-posting, nah itu dimaksimalkan. Yang bisa menghasilkan bagus itu waktu kita udah mulai endorse. Dulu itu juga nggak berani endorse kan, waktu bos saya itu nggak berani endorse, tapi saya bilang ini sulit untuk ngejar omsetnya kalau kita nggak memperluas ceruknya gitu loh, memperluas market karena reach untuk postingan kita sendiri itu kecil gitu kan, nggak sebesar itu. Nah, alhamdulillah ternyata setelah beberapa cara-cara itu dilakukan, itu jadinya achieve gitu. Nah, di situ lumayan lama saya untuk apa namanya menggali potensi di dunia digital ya. Jadi mindsetnya dulu omset 1 juta 2 juta itu sudah 10 juta udah bagus banget dulu waktu masih zaman kuliah. Pas sudah kena kerja di 300 juta. Nah, jadi ibaratnya sudah mulai apa ya? Kalau menurut saya untuk masih usia-usia segitu sudah mulai brainstorming udah dapet gitu loh. Mentalnya udah mulai kuat untuk dapet untuk megang omset yang lebih besar lagi gitu. Nah, di sambil busarasi itu saya resign ya sambil karena sudah nikah dan punya anak dan saya juga nggak mau kerja terus-terusan sama orang. Jadi di aplikasi ini udah mulai dibangun mulai dari kerja sambilan karena udah dapat basic ilmunya tinggal diaplikasikan di Apelisius. Sama online juga karena apa? Kenapa Apelisius dijual online? Kan oleh-oleh karena toko nggak ada nerima Apelisius gitu kan. Ini siapa ini anak pendatang baru gitu kan? Toko-toko mana mau kita titipin gitu kan. Nah, jadinya ya udah, toko nggak mau, kita nggak punya modal untuk buka offline, ya udahlah. Akhirnya bukalah toko online aja di Shopee, Instagram sama Shopee dijalanin. Ini TikTok masih belum ada pas itu. Nah, itu alhamdulillah muternya juga udah lumayan ya, makanya bisa resign gitu. Nah, terus ya singkat cerita, untuk sekarang Apelisius kita sudah berjalan 2016 itu mulai. Terus kalau sudah mulai seriusnya di 2018 saat saya sudah resign itu sudah mulai serius mengerjakannya karena fokus. Nah, dengan optimasi marketing online, kalau di Instagram kita kalau di sini di 300 sekarang sudah berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 312.000 followernya untuk di Instagram kita. Terus kalau di TikTok kita sudah di 800.000. Ini PPT ini dibikin di awal bulan kayaknya, awal bulan lalu. Jadi belum naik. Nah, terus untuk capaian video-video yang udah kita bikin itu ada beberapa yang winning banget. Nah, ada beberapa winning banget dan ya algoritmanya algoritmanya berpihak sekali gitu. Dan itu pun juga ada trik-trik khusus gitu biar bisa mencapai achievement seperti ini. Nah, mungkin untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang gimana ya, ada beberapa orang terkait sosial media, apalagi TikTok, itu tuh merasanya kayak gini, ngapain sih main TikTok gitu kan? Ngapain sih isinya joget-joget mulu, isinya isinya nggak faedah gitu kan, unfaedah lah isinya. Nah, karena sosial media itu ada dua sisi, ada sisi positif dan negatif, maka marilah kita ambil sisi positifnya. Nah, jadi di sini saya mengaplikasikan untuk mengambil sisi positif dari sosial media, yang tentunya ini bisa mendongkrak penjualan banget gitu. Karena di awal Apelisius saya bilang, kita baru gabung di TikTok itu di 2020. 2020 awal saya main TikTok, itu masih iseng-iseng postingan pribadi lah ya karena ngelihat teman-teman udah pakai TikTok itu apaan sih isinya kok joget-joget mulu sama pikirannya dulu kayak gitu kayak kayak nggak penting banget gitu kan ternyata setelah posting terus tapi mengedukasi di sana kan sambil iseng-iseng sambil edukasi gimana caranya jualan laris di Shopee. Nah dulu karena Apresius kita fokus main Shopee jadi saya nge-sharingnya di mana di TikTok tentang Shopee. Dan situ tuh alhamdulillah terkumpul follower kan dari 2020. Kamu apa Grab tak? Grab. Kemudian Ya. kemudian di 2021 pas sudah karena kita butuh Apelisius ini harus butuh income stream tambahan yang sebelumnya kita di Instagram, terus di Shopee, Tokopedia, Lazada, di WhatsApp kayak gitu, ini kurang kurang mantul. Jadi makanya kita mulai join ke TikTok. Waktu TikTok belum kita gabung, kalau sekarang kan namanya Shop Tokopedia ya.
Nah, kalau waktu kita belum gabung di TikTok Shop-nya, itu sudah mulai ada kenaikan karena kita apa namanya dapat traffic dari postingan-postingan, meskipun masih soft selling waktu itu kan. Di sebelum 2021 itu masih soft selling, Shopee-nya udah mulai kenaikan, kita udah mulai rame gitu kan. Yang awalnya paling 10, 20, 30 paket gitu per hari. Nah, pas sudah mulai aktif di TikTok itu udah naik bisa sampai 100 paket gitu, 200 paket. 200 paket tuh biasanya kalau tanggal cantik gitu. Untuk lebih dari itu sulit kemarin karena kita masih soft selling. Kemudian karena butuh menambahkan satu kanal lagi, akhirnya gabunglah ke TikTok Shop dulu. Nah, setelah bergabung itu di 2021 akhir kalau nggak salah di bulan September ya. Waktu itu mulai dari nol penjualan di TikTok, itu kita nggak butuh waktu 1 bulan dari nol ke 1.000 orderan di TikTok. Itu nggak nyampe 1 bulan. Dan itu benar-benar gelagapan banget. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kontennya FYP, karena kita memanfaatkan keranjang kuning. Karena pas itu, TikTok pada masa itu, dia sedang menaikkan keranjang kuning. Jadi TikTok sendiri ini pun dia ada masa-masanya ya. Di awal dia mau apa namanya yang dia dukung bagian mana kayak gitu. Mulai dari yang awalnya pengguna pribadi, terus habis itu ke keranjang kuning, seller-seller dituntut untuk bisa nge-live gitu. Saya dulu waktu baru digabung di TikTok, nge-live aja nggak bisa, ngomong kayak ini aja nggak bisa dulu tuh. Tapi karena TikTok menuntut sellernya untuk bisa live dan saya nggak ada karyawan di live, akhirnya ya memberanikan diri untuk live gitu kan, mulai on cam di depan kamera karena kita on cam live dan on cam bikin konten itu beda banget gitu kan. Kalau live kan nggak bisa diedit sama sekali kalau misalnya ada kesalahan. Nah, di situ belajarnya jam terbangnya jadi tambah karena tuntutan TikTok sih sebenarnya, jadi terchallenge gitu. Nah, dan makanya setelah kita ambil sisi positifnya, kita menarik traffic. Trafficnya kita cari, kita bawa ke bisnis kita gitu. Karena itu lumayan banget. Bisa jadi ini trafficnya bisa kita dapatkan secara gratis ya. Kalau kita bisa FYP, wah tiba-tiba mendadak rame. Kayak dulu Aplicious yang awalnya orderan cuma 100 paket, 200 paket gitu kan. Terus mentok, dah susah kalau mau naik lagi. Pas sudah gabung di TikTok, itu kita bisa sampai 1.000 paket. Ya, seperti yang saya bilang, nggak nyampe dalam waktu 1 bulan. Itu sudah 1.000 dan itu gelagapan semua. Dan ya, namanya TikTok kalau lagi viral-viral banget, kalau lagi turun, ya udah balik lagi seperti settingan awal karena mengandalkan trafficnya. Nah, efek samping konten FYP atau viral, ini datanya kalau kita viral di TikTok, itu pasti bakalan menjalar kemana-mana. Makanya kalau kita di Applicious, kita fokusnya ke TikTok. Semua sumber daya bagian marketing kita arahkan ke TikTok. Karena apa? Karena saat TikTok kita viral, TikTok kita rame, Instagram kita pasti ngikut, Shopee otomatis gitu. Jadi makanya ada senjata utama, sapi perah utama kita ada di situ. Dia bakalan kemana-mana. Nah, terus dari situ pun juga kita jadi diliput oleh media nasional ya, ada di Trans 7 karena konten-konten yang itu tadi yang bisa jadi FYP lumayan. Akhirnya bisa dapet tambahan exposure lagi dari TV. Nah, promosi dan brand activation melalui sosial media ini kenapa sih kita harus melaksanakan ini gitu loh, biar kita apa namanya membuka cakrawala dulu ya. Karena apa? Perkembangan zaman ini tuh mau nggak mau, perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, mau nggak mau, bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, kita harus memampukan diri mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau tertinggal gitu. Terus peningkatan user ini juga udah infonya udah di mana-mana ya. Kalau pengguna internet semakin meningkat, pengguna TikTok pun juga meningkat. Nah, itu maka harus kita manfaatkan sebaik mungkin dari sisi positifnya ya. Terus jangkauannya pun juga bisa luas, bisa menjangkau pasar yang sangat luas, lintas ruang dan waktu. Kalau misalkan kita offline, kita membagikan brosur, misalkan membagikan brosur di mall, itu kan pasti ada jam kerjanya. Mall buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. Traffic di mall itu paling berapa sih dalam sehari? Lingkupnya terbatas banget. Dan kita harus meng-hire SPG misalkan.
dengan ya sedikit aja reach-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita memanfaatkan sosial media sebagai media promosi kita, udah nggak usah pakai SPG lagi. Dan ini ibaratnya pamflet kita, video-video kita itu bakalan running terus 24 jam, nggak ada yang namanya istirahat. Selama orang masih nonton, masih buka TikTok, dan dia terpapar konten kita, selama itu pula aktivitas promosi kita terus berjalan gitu. Mau dimanapun lokasinya, mau di desa, apa di kota, semua kena gitu. Makanya kalau di aplikasi sendiri, kalau ditanya pasar kita sebagian besar orang mana sih? Karena kan judulnya oleh-oleh Malang. Nah, pasar kita justru bukan orang Malang, pasar kita seluruh Indonesia malah. Orang-orang Malang malah kalau ditanya kayaknya ya, tahu Aplisius enggak? Bisa jadi nggak tahu, karena kalau misalkan mengambil sisi oleh-olehnya, bisa jadi mereka nggak tahu. Justru orang yang luar Malang yang lebih tahu Aplisius kayak gitu. Terus selanjutnya habit kebiasaan pengguna yang mulai bergeser ini jelas bahkan kita sambil di kamar mandi pun juga bawa HP. Nah, tengah malam pun bisa jadi check out, tiba-tiba ngelilir jam 2 pagi terus tiba-tiba buka-buka sosial media terus ngeliat oh ada yang menarik nih langsung check out. Nah, itu tuh benar-benar udah berubah banget. Terus juga minim biaya bisa menjangkau lebih banyak orang dengan biaya marketing yang lebih murah dan terukur. Ini minim biaya dibanding kalau misalnya kita pasang billboard kayak gitu kan. Eh, tapi itu pun juga kalau billboard kan agak sulit juga ya kita menjangkau ininya yang nonton ini cowok apa cewek, usia berapa, terus kira-kira dia kelas kelas mana, terus daya apa dia tertariknya interestnya apa. Kalau misalkan offline itu sulit banget untuk tahu. Tapi kalau kita dalam sosial media, apalagi misalkan teman-teman memakai apa namanya bisnis ya, akun bisnis itu terpampang jelas banget di situ. Semuanya ada di dashboard itu. Tinggal kitanya aja bisa nggak apa namanya mengambil insight dari data-data yang udah kita dapat gitu. Karena semua sudah disediakan oleh platform. Itu enaknya ya. Nah, terus selanjutnya nih ada peningkatan user. Indonesia menempati posisi keempat sebagai pengguna internet terbanyak di dunia. Jangkauannya seperti yang saya bilang tadi, luas, nggak ada batasan, habit yang mulai bergeser, dan minim biaya. Nah, berdasarkan data yang udah ada, di tahun 2023, sebanyak 98,3% pengguna Indonesia mengakses internet melalui perangkat telepon seluler dengan durasi 7 jam 42 menit per hari. Dan ini tuh ya hampir seperti jam kerja ya, gitu. Hampir seperti jam kerja, hampir 8 jam. Sebanyak 167 juta orang memiliki akun media sosial dan yang paling sering diakses seperti TikTok, Instagram, dan seterusnya. Nah, apalagi TikTok semakin ke sini dia semakin ini ya, semakin juara gitu penggunanya. Ada juga beberapa orang-orang dari Facebook udah mulai bergeser juga tuh ke TikTok. Makanya luas banget. Ini untuk data di 2023, Indonesia peringkat kedua, 2024 kan sudah update, tapi ini masih belum saya update datanya. Nah, jadi sudah tahu kenapa harus menggunakan TikTok sebagai salah satu media promosi. Powerful banget di TikTok. Jadi kita ambil baik-baiknya saja dari TikTok, meskipun banyak yang ya gitu kan isinya di TikTok. Tergantung FYP ya, biasanya tergantung interest dari orangnya. Itu yang menentukan FYP-nya apa. Nah, dengan satu video kamu bisa mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu bener banget. Jadi kalau misalkan ini spill-spill nih, banyak kan affiliate ya. Mereka spill-spill paling videonya berapa menit sih gitu. Paling 1 menit, 2 menit, 3 menit aja kayaknya udah panjang banget. Nah, itu gue contohnya affiliate aja. Kalau misalkan dia spill-spill kayak gitu, itu bisa menghasilkan lumayan lumayan banget untuk omsetnya ya. Jadi kalau misalkan pernah terpapar ada affiliate yang nge-flexing dapat sekian, nah itu tuh ya bener kayak gitu. Cukup bikin video aja, orang tertarik, orang beli, dan mereka dapet gitu. Tokonya kayak gimana? Ya sama, lebih banyak lagi tokonya dapet. Karena toko bisa punya banyak afiliasi, afiliator lah gitu. Jadi toko bisa dapet banyak juga. Tapi kita harus mau sharing profit lah ya sama mereka. Selanjutnya, bagaimana nih konten yang menarik nih? Ini mungkin yang jadi pertanyaan. Em, ada bagi beberapa orang ya, bagi beberapa orang menentukan konten yang menarik itu kayak gimana sih? Ini sepengalaman saya ya, mungkin ada juga orang lain yang berpendapat berbeda atau bagaimana, tapi ini sepengalaman selama saya main TikTok.
Untuk menurut saya konten yang menarik itu ada enak ditonton, tampilannya atau gambarnya jelas dan tidak monoton. Jadi scene per scene itu dia berubah. Jadi kalau misalkan kalau kayak gini kan kita ngezoom kayak gini kan dia gambarnya statis ya, kayak gini kita ngobrol. Bayangin aja kalau misalkan terpapar kayak gini terus selama 1 menit 2 menit lah di TikTok dengan apa namanya persaingan begitu ketat ya untuk konten itu boring kayak gitu. Karena ini kan statis banget kalau di Zoom kayak gini. Kecuali misalkan stylenya meskipun kayak gini tapi ada editannya di atas dan sebagainya dan itu lebih menarik kayak catching. Nah, dan juga kalau bisa gambarnya jelas. Terus kalau misalkan kurang pencahayaan jangan dipaksa untuk diposting. Pokoknya nggak boleh ngeblur. Nah, itu standar pertama, standar dari mata ya, karena di TikTok nomor satu mata kita yang dipuaskan. Kalau videonya nggak jelas, videonya burek, goyang-goyang, wah itu males. Kecuali isinya memang clickbait banget isinya si konten itu tadi. Terus fokus satu niche yang dibahas per satu akun. Niche itu kayak ceruk yang kita bahas. Kayak di Aplisius kita fokusnya ngebahas keripik, keripik buah dan keripik sayur. Jadi di Aplisius ini contohnya kita nggak ada ngebahas tiba-tiba ngejual apa namanya keripik basreng gitu, atau tiba-tiba kita ngejual baju, nah atau tiba-tiba ngejual HP kan nggak ada. Jadi kita ngebahas satu niche. Karena apa? Biar terbentuk identitasnya, keunikannya biar keluar di situ. Jadi ini mungkin di sini kalau misalnya ada ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang TikTok isinya random, kadang ada postingan pribadi, kadang posting jualan, pas bininya lagi masak enak terus diposting juga gitu kan. Jadi random banget dan padahal itu ternyata akunnya untuk jualan, ya sebaiknya mulai difokuskan saja gitu. Kalau mau bikin akun pribadi aja. Kalau jualan, jualan aja. Jadi kita fokus. Itu lebih bagus lagi. Terus selanjutnya durasi dan konten yang unik nih. Nah, terkait durasi ini tuh bakalan apa namanya biasanya tergantung dari kontennya seperti apa. Kalau misalnya videonya berupa storytelling itu biasanya panjang, agak panjang durasinya minimal 1 menit karena kan untuk kita menceritakan sesuatu itu kan butuh apa ya butuh ada yang dibawa gitu kan. Mulai dari apa namanya perkenalan dulu, ya introductionnya dulu, isi baru closingnya kayak gimana itu tuh butuh waktu untuk membawa alir buat mengalir gitu. Nah beda kalau misalkan video pendek, misalkan isinya cuma tulisan doang, biasanya kan ada text bubble di atas kayak gitu. Nah itu bisa videonya tuh singkat durasinya paling 10 detik sampai 20 detik. Dan biasanya untuk di konten biasanya tuh beda produk, misalkan fashion, makanan, edukasi. Nah, hal-hal kayak gini aja durasinya tuh pun juga menentukan. Biasanya bakalan beda-beda. Contohnya kalau fashion setahu saya itu biasanya videonya video pendek. Biasanya kayak gitu. Karena dia kebanyakan nyepil-nyepil ya gitu. Nah, terus kalau misalkan di F&B, di makanan yang saya tahu kebanyakan ada yang storytelling gitu. Karena kan harus nge-review makan satu-satu, ngasih tahu bahan bakunya kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi bisa disesuaikan. Mau durasi panjang apa durasi pendek itu trial error di masing-masing akun gitu. Kemudian pemilihan sound ini juga lumayan penting juga ya. Nah, pemilihan soundnya itu baik itu ada suara voice over atau musik dan pemilihan sound yang viral. Ini apalagi kalau sekarang kan di TikTok itu dikit-dikit di mute gitu lah. Jadi memang apa namanya plagiasinya tuh dijaga banget gitu loh sama TikTok. Jadi kalau di akun bisnis memang banyak lagu yang tidak bisa kita pakai. Nah, jadi ini benar-benar kalau misalkan tetap mau memakai sound itu yang viral, itu benar-benar harus scrolling, harus dicari nih lagu yang viral tapi yang bisa dipakai. Dan ini takes time memang untuk mencari lagu-lagu yang FYP gitu. Itu sebenarnya untuk cara gampangnya kalau cari lagu FYP ya bisa cari akun-akun yang udah gede yang biasanya suka uploadnya sering kayak gitu. Itu biasanya mereka pakai lagu-lagu yang memang lagi rame untuk mempersingkat waktu pemilihan sound ya. Nah, kemudian hook nih. Nih hook juga salah satu jadi rahasia umum ya betapa pentingnya orang bakalan tertarik apa enggak sama video itu. Nah, untuk hook nih ada text bubble dan caption yang menarik, judul misalnya kayak di atas kayak gitu.
Untuk di awal video, 3 sampai 5 detik pertama adalah penentu hidup konten Anda. Kalau misalkan 3 sampai 5 detik pertama itu lepas, maka bisa dipastikan konten itu nggak menarik. Orang nggak akan datang untuk melihat lagi, kecuali dipaksakan. Ada juga cara untuk memaksakan konten biar FYP. TikTok sekarang, ya banyak itunya lah. Nah, selanjutnya cara membuat video yang menarik. Satu, pengalian video harus fokus dan tidak goyang. Fokus kalau mau naruh HP kayak gini, fokus atau pakai tripod. Kalau misalkan tangannya gemeter gitu kan, biasanya banyak yang tremor, itu silahkan pakai tripod aja, diletakkan saja, nggak usah dipegang. Terus pencahayaan terang dan tidak buram, kalau misalkan nggak punya ring light, nggak punya apa namanya lighting, itu silakan di pinggir jendela. Biasanya kalau siang-siang itu bagus cahayanya. Kalau nggak pagi atau nggak sore. Kalau siang bolong biasanya terlalu strong ya. Kecuali memang ada pohon, misalkan di samping jendela ada pohon itu bisa mereduce sedikit untuk cahayanya. Terang dan tidak buram itu wajib. Scene berubah-ubah untuk video lebih dari 15 detik. Ini maksudnya angle-nya misalkan pertama angle-nya dari depan sini, terus angle kedua dipindah dari samping, terus dari depan, dari belakang, wis pokoknya sesuai kreativitas ya. Pokoknya scene itu berubah, banyakin scene yang berubah biar tidak monoton. Kalau mau scene-nya tetap seperti ini, berarti editannya yang harus kreatif biar tidak monoton videonya, biar nggak monoton kayak gini. Kalau ada voice over juga harus jelas apa yang dibicarakan, jangan bertele-tele. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngisi VO dan tidak terbiasa berbicara di depan umum, itu caranya bisa ditulis dulu. Ditulis dulu mau ngomong apa, terus baru direkam sambil membaca. Itu lebih apa namanya to the point daripada misalkan ngisinya, karena beberapa ada juga ya teman-teman tuh biasanya tuh mau ngisi VO itu sambil ngeliat videonya. Jadi sambil ngeliat video terus dia ngomong. Nah, ini tuh biasanya lambat. Ngomongnya tuh lambat dan belibet gitu. Lambat, belibet. Terus juga di awal tuh kebanyakan introduction-nya, kebanyakan perkenalan gitu lah. Misalnya di awal tuh Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lisa, lihat saya lagi menjual ini gini gini gini. Nah, itu kan berapa detik pertama kan habis untuk perkenalan saja. Soalnya videonya tuh benar-benar clickbait ya, orang mau mau ngeskip, ngeskip nggak skip apa ngeskip apa enggak itu mikir. Nah, jadi VO pun juga penting banget diatur. Memakai lagu yang sedang tren atau viral, kita pengen ikut sama ombak. Kalau kita nggak bisa menciptakan ombak, ya udah kita ikut aja ombaknya. Tampil gambar. Oh, ini ada sedikit contoh. Nah, kalau teman-teman lihat, kenceng banget. Nah, ini kalau dari segi contoh video yang tidak menarik, ini contoh dari teman-teman KPB di Malang ya, dan ini saya udah izin untuk comot sebagai contoh. Ini ada tulisan, nah ini tulisannya banyak sekali di sini. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat ini juga nggak ngerti ini apa ya. Ini aslinya dia mau ngasih tahu kalau ini tuh bantal yang kotor dan jangan punya bantal kayak gini gitu. Dia pengen menyampaikan itu. Kalau bantalmu sudah kayak gini, cucilah di laundryan inilah gitu. Nah, ini ada logo, ada nomor HP, wah macam-macam isinya. Jadi nggak jelas nih, orang nggak tahu nih apa. Nah, yang better itu konten yang seperti ini. Kita mute. Nah, kalau ini kan enak dilihat gitu. Ini contoh video yang enak dilihat. Videonya jelas, nggak statis, VO-nya juga enak didengar. Nah, jadi harapannya untuk teman-teman kalau misalkan mau bikin video seperti yang sebelah kanan ini. Oke, kita next saja. Nah, ini tuh tadi pembahasan untuk fokus satu niche yang dibahas per satu akun. Nah, itu apa niche itu? Dalam satu akun TikTok hanya membahas satu topik yang spesifik. Jangan ngecampur banyak pembahasan itu jangan.
Jadi harus satu saja. Kalau misalkan udah diputuskan mau jualan baju, ya udah baju aja isinya di akun itu. Jangan tiba-tiba dicampur mentang-mentang mau lebaran, terus tiba-tiba isinya kue kering. Nah itu tidak masuk. Itu namanya nggak satu niche. Yang satu fashion, yang satu makanan, F&B. Itu nggak nyambung yang dimaksud untuk satu niche. Terus kenapa kayak gitu? Karena algoritma itu susah membaca apabila dalam satu akun banyak topik yang dibahas. Nggak cuma algoritma, yang nonton pun juga bingung. Ini tuh bahas opo gitu kan? Akunnya bahas apa? Makanya kita harus fokus. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus menentukan dulu satu topik pembahasan yang akan diangkat, kemudian gali lebih dalam hal apa aja yang dapat dibahas dari satu topik tersebut. Nah, cara menggali lebih dalam itu tuh pakai apa namanya di bagian aduh aku lupa ada di sini slide saya nanti di bagian akhir-akhir jadi Ada itu juga bakalan sih kita aneh kita bedah lagi. Nah selanjutnya efeknya kalau misalkan itu sudah terbentuk satu niche itu, maka akun tersebut akan terlihat keunikannya dan lebih mudah dikenali. Nah, ini penting banget ya. Kita harus mempunyai ciri khas dibandingkan akun-akun lain. Karena apa? Karena di TikTok itu beribu-ribu ya, banyak banget konten yang disuguhkan ke user. Sedangkan user, sedangkan penonton ini cuma butuh waktu berapa sih dalam sehari mereka buka TikTok untuk scrolling-scrolling gitu. Jadi harus segera Jadi harus segera ditentukan ya keunikan masing-masing akun. Nah, terus selanjutnya durasi dan konten unik tadi tentukan karakteristik konten. Setiap akun itu unik dan memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan target marketnya. Jangan dipaksakan. Kalau misalkan ada yang melihat orang ini jualan ini kok dia ramai dengan cara kayak gini, terus kita coba ternyata kita tidak bisa FYP kayak dia, oh berarti dia sudah memiliki keunikan itu di dia. Mungkin kita harus mencari dan menggali keunikan kita sendiri. Terus selanjutnya trial error dan membuat berbagai macam jenis video konten kemudian ukur hasilnya ini wajib banget. Untuk bermain di sosial media, di industri digital ini kita harus sering-sering trial error. Terus harus ngetes konten A, konten B, konten C yang mana yang winning itu kita harus tahu, harus mengukur. Kalau misalnya udah dapet bisa diduplikasi. Video bisa berupa storytelling dengan durasi lebih dari 1 menit atau video pendek disesuaikan saja dengan tipe bisnisnya dan wajib juga mempelajari kejenuhan audiens sehingga kapan tahu saatnya merubah pembahasan. Jadi meskipun kita udah menemukan oh ini nih konten kita yang model kayak gini nih winning nih gitu. Tapi ada juga di satu titik konten itu udah jadi nggak winning lagi. Orang udah bosen. Orang udah bosen dipapar kayak gitu terus. Nah, makanya kreativitasnya dibutuhkan banget. Karena apa? Industri ini adalah industri kreatif. Nah, perbedaan hasil konten, oh, ini mungkin di skip aja, bawang putih nah. Nah, tadi pemilihan sound ya, 9 dari 10 user menganggap suara atau lagu sebagai hal yang penting di TikTok. Makanya kalau ini butuh scrolling-scrolling biasanya untuk dapat lagu. Dan untuk dapat tren yang lagi rame, yang bisa diduplikasi. Dan banyak tuh yang lagi rame, yang kayak terakhir, terakhir kalau lagu terakhir ini lagu Madu Garam. Nah, jadi itu orang-orang yang biasanya scrolling. Hook atau headline, cara membuat hook itu bisa satu, tulis kalimat singkat yang relevan dengan audiens. Pokoknya kalau mau menulis itu berdasarkan sudut pandang audiens. Semakin relevan dengan mereka, semakin gampang celah untuk FYP. Terus yang kedua, berawal dengan kalimat negatif biasanya lebih bagus. Memang bagus, hook seperti itu, tapi bisa jadi bumerang. Jadi hati-hati kalau misalkan memilih hook dengan awalan negatif. Terus bisa diawali dengan pertanyaan, sudah tahukah kamu? Nah, sejenis seperti itu. Keluarkan atau sampaikan emosi pada awal video. Jadi kalau bisa membuat video itu yang sudah dari awal yang udah kelihatan emosinya seperti apa. Apakah video ini mau dibawa ke video yang sedih, atau video yang semangat, atau videonya mau julid. Nah itu dari awal tuh diperlihatkan aja gitu. Isi konten itu ada hook, masalah, solusi, CTA. Jadi urutannya. Jadi urutannya kita membuat konten itu pakai hooknya apa, masalah yang mau kita bahas apa, solusi yang kita keluarkan kayak gimana, ya apalagi untuk yang bisnis ya, yang punya produk, kemudian klik to action kita kemana gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan kita bikin video, tapi klik to actionnya tuh nggak jelas mau dibawa kemana, oh, aman-aman, sayang kayak gitu ya.
Jadi engaging konten itu menawarkan sesuatu yang baru, perspektif baru, bisa jadi pengetahuan, sesuatu yang bermanfaat, menginspirasi, atau menghibur. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Mau pakai tipe yang kayak gimana nih untuk kontennya? Kita kalau di Applicious yang official ya, yang akun utama kita lebih isinya tuh lebih ke edukasi. Edukasi tentang produk kita. Karena produk kita kan keripik buah dan keripik sayur ini bukan produk yang umum gitu loh. Mungkin kalau basreng umum, makaroni itu umum. Produk kita agak nggak umum dan harganya kan nggak semurah basreng gitu. Harga kita kan juga jauh di atas basreng ya, tapi sesuai dengan kualitas dan sebagainya. Nah, itu tuh kita tuh harus mengedukasi karena kita menjual produk yang berbeda. Kalau kita nggak bisa mengedukasi, orang pasti membandingkan produk kita dengan produk yang lebih murah. Padahal itu nggak sama. Mereka kan kalau misalnya cuma sesama cemilan, cemilan keripik buah sama cemilannya basreng, kok harganya bisa jauh berbeda, bisa dua kalinya dengan isinya lebih sedikit dan sebagainya. Itu biasanya respon-respon yang kita dapat ya. Nah, waktu awal mengedukasi gitu, dan itu butuh waktu berapa lama ya? Sekitar setahun, setahunan kita mengedukasi untuk ngasih tahu keripik buah tuh kayak gimana sih. Kalau keripik buah, karena positioning di Aplicious kita udah nggak dioleh-oleh aja, ya, karena oleh-oleh kan terbatas banget ya ceruknya. Makanya kita perlebar lagi bahwa ini tuh cemilan yang lebih sehat gitu. Cemilan yang lebih sehat, terutama dibandingkan dengan cemilan micin, dan itu kita harus mengedukasi terus-terusan untuk di situ. Di Aplicious kita lebih condong ke konten edukasi, meskipun akhir-akhir ini konten edukasi kita balut dengan hal-hal yang lebih kreatif. Jadi nggak monoton kayak gitu-gitu doang gitu. Dan kita juga punya untuk akun lain yang kita ngebahas tentang hiburannya, tentang jokes dan sebagainya itu kita taruh di akun lain. Berbeda nggak cuma di akun Aplicious. Jadi kita niche-nya kita fokuskan. Nah, kemudian membuat tulisan yang menarik adalah seni. Membuat tulisan yang mempengaruhi orang lain adalah buah dari latihan, analisa, dan kreativitas. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak baru belajar main TikTok atau sekitar setahunan main TikTok tapi belum ada hasilnya dan sebagainya, itu sebaiknya diasah, diasah terus gitu. Bisa jadi memang apa namanya masih belum waktunya aja gitu, masih belum waktunya aja, tapi kita harus tetap konsisten karena yang dibutuhkan tuh juga latihan analisa terutama kreativitas ya, karena kalau sudah mau terjun di apa di TikTok, terutama jualan online yang fokus sosial media, itu kreativitas wajib banget. Bahkan kita di tim Aplicious sekarang, kita tim kreatif kita udah banyak ya, tim marketing kita lebih banyak dibandingkan divisi lain gitu. Karena karena yang kita butuhkan adalah kreativitas, ide, terutama jiwa-jiwa seninya gitu lah ya. Dan mereka wajib orang-orang yang memang sering scrolling setiap hari. Nah, karena kita terjunnya di industri digital, di industri kreatif yang kebetulan menjual keripik buah untuk Aplicious. Nah, selanjutnya nih, konten pilar yang mau saya bahas tadi, konten pilar, lupa. Nah, jadi maksudnya itu kita sudah fokus ke satu niche. Nah, itu baru kita pecah lagi konten pilarnya kayak gimana. Contohnya, Aplicious kita jualan keripik buah dan sayur, itu bisa kita pecah. Kita ngebahas produk. Produk dari Aplicious sendiri aja kita punya berapa nih gitu. Kita punya lebih dari 20. Nah, itu bisa ada berakar-berakar lagi tuh, ada turunannya lagi. Jadi, ini tuh biar nggak kehabisan ide, biar nggak kehabisan ide konten. Terus bisa juga membahas proses produksi, bisa membahas orderannya kayak gimana, print resi, packing, dan lain sebagainya. Kemudian juga ini packing, terus promosi. Kalau misalkan punya promo, beli dua gratis satu, itu kita videokan. Beli satu gratis satu, beli seperempat gratis seperempat. Nah, itu gimmick-gimmick seperti itu penting banget untuk di TikTok ya. Karena TikTok karakteristiknya orang-orang yang suka diskon, orang-orang yang suka promo, orang-orang yang suka gratis ongkir, pokoknya nggak jauh-jauh dari itulah ya yang mereka suka. Jadi kita harus gencar juga memberikan pemanis-pemanis yang mereka butuhkan, yang mereka sukai, biar naikin omset. Terus bisa juga ngebahas drama karyawan. Nah, ini juga masuk di salah satu konten pilar. Kemudian drama owner. Nah, hal-hal seperti ini sebagai contoh untuk pembuatan konten pilar. Kalau misalkan teman-teman bingung, misalkan aku jualan baju nih, bisa ngebahas apa aja ya. Nah, itu silakan apa namanya ditarik dulu kayak gitu. Jadi biar nggak kehabisan ide konten. Jadi biar kontennya tuh nggak kayak gitu-gitu terus. Konten planner pun juga butuh kalau misalkan ini sudah ada timnya dan pengen
tersusun dengan rapi. Kalau misalkan belum sampai tahap ini no problem. Kalau misalkan masih dijalankan sendirian, kalau misalkan yo aku posting nggak apa-apa, nah itu nggak usah pakai content planner. Nah ini contoh content planner bisa seperti ini. Jadi kalau di Applicious kita sistemnya sekarang kita bikin content planner sebulan, bisa di setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan kita meeting untuk tim konten, keseluruhan tim konten itu kita planning bulan depan kita mau bahas apa nih gitu kan. Nah, jadi kita sediakan sekitar 2 hari untuk membuat konten planner hanya untuk akun utama Applicious. Itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 hari karena waktu yang diambil kan cuma setengah jam, setengah hari kerja ya. Karena setengah harinya kan tetap harus produktif ngedit dan sebagainya. Nah, di situ kita bahas satu persatu gitu karena apa namanya mau posting tiap hari kah, yang mau dibahas apa dan sebagainya itu ketemu di sini. Ini tuh lebih enak karena sebelumnya waktu ini baru berapa bulan ya udah diterapkan, mungkin sekitar setengah tahun kita terapkan pakai kayak gini. Sebelum itu nggak pakai content planner, wah itu amburadul. Setiap mau ngetek konten bingung. Kita mau ngapain nih, mau ngetek apa? Akhirnya text time itu buang-buang waktu hanya untuk diskusi kita mau ngapain dan apa namanya tidak efektif ya kalau menurut saya tidak efektif apalagi yang dikejar misalkan bikin kontennya harus banyak makanya hal-hal kayak ini dibutuhkan terus nah cara posting video tadi biasanya ada yang jam-jam juga video pendek kurang dari 20 detik memakai text bubble video panjang di atas 30 detik disarankan memakai voice over kemudian jam posting sesuaikan dengan jam aktif audiens dan jangan melulu posting keranjang kuning. Karena kalau kebanyakan posting keranjang kuning itu bakalan trafficnya bakalan apa namanya terbatas. Karena orang-orang yang terpapar keranjang kuning hanya orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas dan dia bisa belanja. Tapi kalau misalnya non keranjang kuning itu semua usia bisa. Oke, nah tips FYP ini mungkin terakhir ya. Tips FYP dan tips dan trik biar FYP di TikTok di satu fokus memposting topik video yang sama, satu niche, ikuti tren yang sedang ramai, wajib diikuti kalau pengen ikutan ombaknya. Terus yang ketiga, trial error jenis postingan. Postingan kayak gimana sih yang disukai oleh follower kita, oleh audiens kita harus tahu. Wajib di trial error. Kemudian hook di awal video, mau hook bagaimanapun, mau positif, negatif. Kalau mau hook negatif, asalkan siap dengan konsekuensinya, monggo silahkan. Kemudian kualitas gambarnya yang bagus wajib banget karena di TikTok mata, telinga itu yang dipuaskan oleh TikTok. Kemudian be kreatif. Nah, kreatif ini wajib juga karena kita saingannya banyak banget. Oh, terakhir ada evaluasi berkala. Tetap meskipun konten itu tetap juga ada evaluasinya. Mungkin ini terakhir ya, karena waktunya terbatas. Mungkin ini tips terakhir yang bisa saya sharingkan. Apabila ada tanya jawab, mungkin bisa oleh Mas MC. Saya kembalikan ke Mas MC. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah nih. Terima kasih banyak Mbak Lisa. Ini tadi banyak sekali catatan saya Mbak Lisa dari materi yang disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini. Mohon maaf Sedikit kalau merangkum kecepatan ya mungkin Mas ya. apa? Mohon maaf kalau kecepatan karena ini ngisinya pas 4 jam biasanya. Kita cuma Oh, Masya Allah. 5 menit. Yang dalam waktu singkat tapi langsung dikasih apa tadi kalau kata teman-teman Mbak di chat Lisa, itu Mbak daging-dagingnya. Lisa boleh dikirim PPT-nya nggak ya? Boleh. Boleh Nah, kirim PPT-nya nggak ya? ya, Bisa Untuk sama kita Mas nih yang Fahmi. para pemula nih. oke. Informasi nih untuk teman-teman. Nanti akan ada rekaman dan juga PPT akan dikirim ke grup webinar. Nah, siapa yang belum gabung di Alhamdulillah. grup webinar, pastikan malam ini segera gabung. Nah, nanti sama teman-teman Terus panitia akan untuk yang kami dibantu. yang ketinggalan 1 sampai 5 gimana, Mas? Nah, nanti kita bahas di grup webinar ya Bu ya. Bu siapa ini tadi belum Ya, muncul namanya. Ya, itu di kolom chat teman-teman bisa klik yang belum bergabung di grup khusus. Nah, dan untuk teman-teman yang mengikuti webinar ada link yang sudah di-share yaitu
gebiarwirausaha.id/road to GWU 11. Nah, nanti silahkan setelah mengisi form nanti otomatis akan langsung masuk ke grup webinar. Lalu di sini Mbak Lisa, tadi Masya Allah banget, ada banyak sekali yang kita dapatkan nih insight dari Mbak Lisa bahwa dengan perubahan zaman kita nggak boleh harus cuma gini-gini aja. Kita harus meningkatkan kapasitas diri dan juga bisa menyesuaikan. Dan adanya TikTok, kita perlu ambil positifnya walaupun mungkin ada hal-hal negatif di TikTok, tapi gimana caranya kita bisa memilah-milah untuk mengambil positifnya. Dan dari yang disampaikan Mbak Lisa tadi, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, bahwa ternyata buat konten itu tidak sekedar rekam posting ya Pak ya. Ada banyak sekali yang harus dipikirkan, yang harus ditata, harus dipelajari sehingga pesan-pesan yang diinginkan bisa terdeliver dengan baik kepada audiens kita. Makanya tadi kok kalau kita lihat perjalanannya Apelisius, wah, naik terus itu viewernya sampai tembus angka 50 juta lebih, Masya Allah. Nah, ini udah ada Mbak Lisa, beberapa dari teman-teman yang langsung raise hand nih Mbak Lisa. Nah, kita mulai tadi saya lihat yang pertama yang raise hand adalah Mas Aslahul Hikam. Oke, Mas Aslahul Hikam bisa di unmute atau juga di open videonya sehingga pemateri kita Mbak Lisa bisa langsung ngobrol malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Aslahul Hikam. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Mohon maaf saya lagi di luar, nggak bisa nyalain ini apa namanya, nyalain kamera. Ya, baik. Nggak apa-apa Mas. Ya Silakan untuk sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Nisa, saya ada 4 pertanyaan, boleh nggak Mas? Langsung diborong Mbak Lisa. Gimana Mbak Lisa? Ini kayaknya banyak yang angkat tangan ini. Mungkin satu dulu ya Mas Pak Asragul Islam ya. Nanti Ya, kalau ya ada untuk kesempatan bisa ditambahkan. Karena ini sudah ada 3 dan 7 yang di chat. Masya Allah. ya, ya. Lanjut. Ya, Untuk pertanyaan utama, untuk brand baru yang mau optimasi di TikTok Shop tuh lebih baik bangun akun dari awal atau eh, beli akun untuk mempercepat proses buat ada keranjang kuning kan harus ada ininya kan, harus ada minimal follower berapa gitu kan. Untuk pertanyaan kedua boleh nggak? Kedua dan selanjutnya. Ya, monggo nggak apa-apa. Pertanyaan pertama Oh ya, jawabannya untuk saya. pertanyaan kedua, jam-jam posting yang work dan lebih sering buat FYP itu jam berapa? Untuk pertanyaan ketiga, apakah Apelisius sudah memanfaatkan AI untuk membuat konten atau apapun yang masih murni menggunakan human resource? Yang keempat, untuk rekomendasi prime time live shopping untuk case-nya di Apelisius jam berapa? Udah, untuk pertanyaan mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Pak Aslakul Hikam. Ini mau langsung dijawab Mbak Lisa? Ya, boleh. Monggo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Brand baru, beli akun apa bangun dari awal? Kalau selama ini Aplicious kita ngebangun dari awal. Jadi kalau misalkan beli baru apa enggak, saya belum ada pengalaman di situ. Tapi biasanya algoritmanya beda. Biasanya kayak gitu. Ada perbedaan algoritma dari akun awal dan akun yang mau dibangun ini. Terus kalau jam posting kayak gimana? Jam berapa yang FYP? Kalau saya pribadi sih nggak ada jam khusus. Cuman kalau misalkan kita mau ngelihat termasuk prime itu tadi prime time live ya. Nah, termasuk apa namanya? Biasanya kan setelah makan siang orang lagi banyak main HP. Terus setelah pulang kerja sekitar jam 7 sampai malam. Nah, itu jam-jam ramai secara umum ya. Itu bisa dikejar di situ. Terus apakah kita di aplikasi memanfaatkan AI
Untuk AI kurang. Bahkan jujur, kalau saya tahu tim saya memanfaatkan AI dan plek ketiplek diambil dari chat GPT, itu biasanya saya tahu dan mesti tak kembalikan lagi. Ini nggak boleh. Karena apa? Tidak kreatif, kayak gituin. Kalau misalkan kamu mau pakai AI sebagai untuk ide awal, no problem, silahkan. Tapi kalau misalkan mau kita posting, itu harus sentuhan tangan manusia. Karena feel-nya beda kalau saya ngerasa kayak gitu agak-agak strict ya kalau saya terkait untuk konten, terutama untuk akun utama. Terus untuk rekom prime time tadi live ya. Untuk live prime time-nya kan biasanya malam. Cuman kalau di Aplicious kita udah dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam kita live. Dengan durasi jeda itu cuma setengah jam per sesi. Dan ini kita udah mau planning, insya Allah sedang mencari hostnya itu kita mau ngambil di 24 jam nonstop untuk live. Jadi bisa dikejar terus. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama lah ini Mas. Baik, Masya Allah. Langsung singkat padat jelas empat-empatnya terjawab. Gitu ya, Mbak Nisa. Nah, yang kedua ada Mbak Rista tadi saya lihat mengacungkan tangan kedua. Monggo Mbak Rista bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Mbak Rista. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Baru bergabung di SBC ya. Mbak Lisa, mau tanya perihal untuk konten gitu. Itu apakah sosial akun itu bisa merusak algoritma ya? Atau juga bisa malah membangun algoritma gitu? Terus untuk Apelisi sendiri itu dari awal itu apakah mulai jalannya itu organik lalu nge-add atau dari awal add gitu. Itu dulu sih Mbak. Mbak Temun. Oke. Langsung saya jawab ya Mas Fahmi ya, izin. Nah, untuk barista foto akun merusak akun apa enggak? Itu yang carousel yang slide-slide itu kah? Itu nggak juga sih. Kalau misalkan fotonya menarik, dia pasti bakalan nggak ngerusak. Tapi kalau memang itu tidak menarik, yo nggak ada viewernya. Jadi balik lagi tergantung isi dari si foto itu gitu. Mau isi 10 foto atau berapa foto, balik lagi tergantung isinya, isi kontennya. Terus apakah Apelisius itu kita organik atau ads? Di awal seperti yang saya jelaskan tadi, saya membangun akun Apelisius, akun utama itu organik. Jadi kita sharing Shopee, sharing-sharing kayak gitu. Baru setelah kita fokus jualan, itu baru kita boost. Baru di 2021, baru tahun lalu sih, di 2023 yang kita baru rajin dan rutin untuk nge-ads, baru-baru aja. Begitu. Semoga membantu jawabannya. Monggo Mas Fahmi. Ini sambil ada pertanyaan nih Mbak dari chat nih. Saya bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama Mbak, nah asik nih pertanyaannya. Izin tanya, TikTok sekarang kan sudah red ocean. Bagaimana tips untuk pemula yang baru mau terjun ke TikTok? Ada saran? Katanya untuk awal biar agak cepat ngangkat, kita baiknya beli followernya. Kemudian istiqomah upload konten atau lebih baik banyakin live. Nah, gimana Mbak Lisa? Kan sekarang sudah red ocean tuh, katanya ya, katanya penanya dari ini Mbak atau Mas Lubab? Lubab. Nah, untuk beli, karena saya bukan bagian tim beli follower, bukan di mazhab itu, karena kita juga ngebangun akun baru juga, Aplicious kita punya beberapa akun baru, yang itu memang benar-benar baru dari 0 follower. Jadi, saran saya sih tetap ini, apa namanya, tetap konten itu wajib mau berapapun followernya. Kalau memang kontennya itu bagus, pasti banyak yang nonton meskipun follower 0. Pasti banyak yang nonton, pasti ada yang follow, itu pasti ya. Ya contohnya kita ngebangun ada satu akunnya Snack. Itu kita baru bangun dalam waktu beberapa bulan yang lalu ya di akun itu benar-benar dari 0 follower. Itu postingan pertama
followernya nol, yang nonton udah bisa 1.000 gitu. Ada 1.000, 2.000 ya turun naik lah. Karena apa ya? Karena dari konten. Kemudian saran saya istiqomah dan tetap konsisten mempelajari konten-kontennya kayak gimana yang mau diupload ya. Cari yang clickbait yang menarik bagi audiens sesuai dengan produk yang dijual gitu. Atau lebih baik banyakin live. Live juga kalau misalnya bisa live terus-terusan, nah itu lumayan nambah-nambahin lah. Ibaratnya nambah-nambahin kanal kita gitu. Biar orang tahu ini bahwa toko kita tuh eksis. Di Aplicious Snack punya Aplicious juga akun baru itu kita juga live dari sama sih waktunya kita samain kayak akun utama gitu. Tetap yang kuncinya sih istiqomah. Pak Dani. Oh, itu Mas Fahmi. Ini saya juga sambil baca. Oh, baca komentar-komentar. Setiap komentar. Komentarnya lucu Nah, loh. ini Apresiasi buka setiap hari. Kiamat masih buka. Kayak warung Madura. udah ada yang jaga tapi. Oke. Nah, ini Mbak, ada titipan pertanyaan dari Andriana Putri. Dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, mulai prioritas TikTok yang berganti, mulai dari live, keranjang kuning dan sebagainya. Itu gimana ya caranya biar bisa dipantau atau dilihat untuk update-nya? Ini mungkin Hmm. lebih ke teknis ya. Sebenarnya kalau update-nya itu tuh nggak ada informasi resmi dari TikTok. Ini aku lagi naikin affiliate nih, ini aku lagi naikin itu tuh nggak ada informasi resminya. Cuman kalau saya ngeliat itu dari critical thinking kita sebagai penikmat TikTok ya. Kadang kita bisa tahu ini kenapa nih kok sering banget muncul di FYP affiliate nih gitu. Kalau misalkan itu bisa kita simpulkan setelah sekian lama, ibaratnya kita ngeriset sendiri. Oh, ternyata dia sedang menaikkan afiliasi. Kalau kalau saya dulu, kalau yang live di awal itu emang AM-nya kan Aplicious kan punya akun manajernya dari TikTok langsung ya. AM-nya yang nyuruh, ayo nge-live ini TikTok lagi apa namanya nge-boost seller untuk nge-live. Nah bisa juga contohnya dulu tuh voucher-vouchernya banyak dibakar di mana sama TikTok. Nah itu bisa kita ngeliatnya dari situ. Kalau sekarang, kalau sekarang TikTok larinya kemana? Sekarang sudah tahun TikTok monetize. Nah, itu kalau kalau misalkan yang udah bertahun-tahun itu kerasa kerasa perbedaan-perbedaannya tuh kerasa. Kalau sekarang dia di bagian monetize ya untuk seller. Makanya keranjang kuning banyak batasannya banyak banget ininya. Rulesnya banyak banget kalau sekarang. Begitu. Jadi sering-sering kepo-kepoin. Kadang ada juga sih, kadang kayaknya ada juga yang kreator yang sharing-sharing kayak gitu. Kalau ada yang sharing. TikTok lagi Wah, ngangkat. siap, siap, siap. Ini mulai ada yang bertanya Mbak tadi. Buka dropshipper enggak? Open reseller enggak? Wah, ini. Waduh, buka kan kita polisi buka terus. Kiamat aja buka setengah hari tadi. Siap, siap. Nah, ini ada Ini banyak sekali pertanyaan. Nah, tapi mungkin mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak semuanya bisa disampaikan ya Mbak ya. Mungkin nanti untuk kalau ingin lebih lanjut tanya-tanya bisa tuh kalau sudah gabung grupnya bisa bertanya di grup. Mungkin Mbak Lisa juga ada di grup itu juga. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari boleh. Pak Dani Cucu Nah, Jailan. Izin ini bertanya, bagaimana menyikapi pandangan negatif netizen terhadap produk kita? Kebanyakan kan netizen kita ikut-ikutan julid, padahal mereka tidak mengalaminya. Nah, gimana Mbak selaku konten kreator dan juga owner pernahkah juga dijulitin? wah, pas banget Enggak. nih Mas Fahmi. Pertanyaan dari Pak Dani nih yang pengen tak jawab tadi. Jadi, untuk menyikapi pandangan negatif netizen, itu bisa balas julitin balik. Nggak, bercanda. Jadi, kalau misalkan ada yang berpandangan negatif, kan netizen biasanya ikut-ikutannya. Udah, kita ya ibaratnya bikin video klarifikasi, tapi nggak kayak klarifikasi gitu loh. Kita tunjukin aja. Karena kalau di bagian digital sekarang tuh modelnya tuh kayak kuat-kuatan mental gitu loh. Kalau masalah dijulitin, kita pernah dituduh macem-macem, pernah pas orang makan, dia bikin konten, dia makan produk Apricious, terus dia ludahin, dia muntahin kayak gitu. Nah, itu tuh yang paling berasa banget dulu tuh, julid macam kayak gitu, dan dia FYP, dan itu kita kena.
kita kena live kita tiba-tiba rame perkara akun itu, tapi kita stay cool aja ya, kita tetap kalem aja gitu. Kita tetap kalem, kita jelaskan, tapi nggak boleh kebawa emosi ya. Ya mainnya main cantik aja lah. Sana marah-marah, sini nggak usah marah-marah. Kita jelaskan produk kita kayak gimana, kita cari tahu kayak gimana, apa namanya penyebabnya apa yang mau dia ambil dari konten negatif itu. Biasanya ada banyak yang netizen yang ikut-ikutan negatif. Sama makanya pentingnya apa ya, branding itu penting juga gitu loh. Jadi kalau kita sudah punya branding, kita punya follower, jadi kita tuh punya pembela gitu. Nah, pembela itu pun juga wajib. Terus kalau misalkan dia komentarnya apa, dia julidnya di komen di akun kita, udah hapus aja komentar-komentar negatif itu dihapus aja, jauhin aja dah. Kalau di live munculnya blokir aja atau di mute dulu untuk menjaga pasar, menjaga lingkungan ini nggak toksik kayak gitu ya. Bisa kita kayak gitu kan. Atau kalau perlu langkah selanjutnya ya langsung dihadepin orang yang kenapa kok nulis kayak gitu. Kalau misalkan memang berani. Pada mereka tidak mengalaminya, nah itu. Terutama pentingnya klarifikasi. Kalau misalkan kurang, bayar buzzer untuk ikut klarifikasi. Ya Allah, ternyata lumayan mengerikan juga ya, julid-julitan juga. Kuncinya tetap stay cool Pak Dani. Katanya Mbak Lisa tetap stay cool. Oke, nah baik, Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini luar biasa antusiasme dari teman-teman semuanya untuk bisa belajar bareng bersama Mbak Lisa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Lisa untuk berbagi bersama kami semua. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat, barokah, dan menjadi amal jariah Mbak Lisa dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tunggu sebentar untuk teman-teman karena akan ada informasi. Nah, informasi khusus bagi teman-teman yang hari ini mengikuti webinar akan mendapatkan diskon khusus untuk bisa mendapat tiket Gebyar Wirausaha ke-11 yang insya Allah nanti akan diadakan di Malang. Dan untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh saudari kami dari Bu Fia. Sudah bergabung bersama kita Bu Fia? Bu Fia dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Fia kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Habis dicas nih, Mas. Alhamdulillah. Ngumpul banget nih malam ini nih. Masya Allah. Oke. Silakan Bu, ada info apa untuk kami dari teman-teman? Iya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Selamat untuk teman-teman yang hari ini semua mengikuti webinar malam ini. Ilmunya daging banget ya untuk apa yang disampaikan Mbak Lisa tadi. Perkenalkan, saya Via, saya dari Bali dan alhamdulillah saya termasuk salah satu peserta OYC One Year Coaching ketujuh dari chapter Bali. Kami kemarin dari Bali bersepuluh dan luar biasa kalau ditanya pengalamannya banyak banget. Kalau dikatakan kalau teman-teman ingin mengikuti program seperti yang kami ikuti juga, alhamdulillah Mbak Lisa juga teman kami di OYC 7, kami satu angkatan. Bedanya Mbak Lisa udah sukses lebih dulu daripada saya dan yang lain gitu ya. Alhamdulillah. Dan kalau teman-teman ingin mengikuti one year coaching yang di one year coachingnya SBC ya, Sukses Berkah Community, ayo ikutan, datang dan hadir, dapatkan ilmunya, dapatkan tips-tipsnya untuk bisa sukses mengikuti jejak mentor-mentor kita ya, teman-teman kita yang udah sukses. Ayo datang ke Gebyar Wirausaha 11 di Kota Malang, di Malang, Jawa Timur. Dan alhamdulillah malam ini ya untuk teman-teman yang ikut webinar malam ini akan ada diskon khusus dari harga tiket normal yang tadinya 1.500.000, malam ini akan ada diskon spesial 700.000 rupiah. Nanti bisa kita bantu ya untuk pendaftarannya, bisa dihubungi atau bisa menghubungi kita teman-teman yang
merekomendasikan atau yang dari chapternya masing-masing. Seperti itu. Mas Fahmi? Siapa? Penawaran menarik ini, Bu. Hari ini khusus yang hari ini datang webinar dapat potongan sebesar Rp700.000. Nah, di sini siapa yang sudah daftar GWU? Kalau sudah daftar, insya Allah yang tadi disampaikan oleh Bu Fia bahwa ada program yang namanya One Year Coaching. Nah, ini kita sama-sama peserta One Year Coaching ke-7 nih, yang mendapatkan program coaching oleh Coach Ridwan Abadi senilai 250 juta dan free. Masya Allah banget. Dan selama 1 tahun ini luar biasa. Setiap bulan kita terus di-charge semangatnya, ilmunya, dan juga terus bertumbuh di ketiga subuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, Mbak Lisa, kepada Bu Fia yang telah berbagi, dan juga tentunya kepada seluruh peserta webinar Road to GWU ke-11 Be a Winner. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di agenda webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.